Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dharma, saya sampaikan selamat pagi Soti Te Hotu. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sehat hatinya juga sehat badannya. Satu hal yang sangat membahagiakan sekali bagi saya secara pribadi turut bermudita cita atau bisa mengucapkan anumodana. Bermudita cita karena apa? Karena apa yang telah dilakukan oleh ibu bapak saudara-saudari semuanya. Yakni apa? Di hari libur begini masih mau menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya, menyisihkan tenaganya untuk berduyun-duyun ya, bersama-sama datang ke wihara, tepatnya di Metta Wihara. Ini satu hal yang begitu luar biasa sekali, apalagi sudah pada mbah-mbah ya. Tapi semangatnya begitu luar biasa dibandingkan ya tanpa mengurangi rasa hormat ya yang masih muda. Justru mbah-mbahnya barangkali sudah ingat, umur kiki wis ora dawa meneh, mara wihara wae. Barangkali begitu ya. Sudah waktunya bagi saya untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Ya. Jadi suara saya kedengaran enggak, Bu, yang di sana? Kedengaran ya? Iya. Ya. Jadi ternyata datang ke wihara itu menyenangkan. Selain saya bisa berbuat baik, ternyata saya juga bisa ketemu teman-teman yang punya tujuan yang sama. Apa itu tujuannya? Ya tujuannya adalah untuk melakukan kebajikan yang ternyata seperti halnya yang telah disampaikan oleh Sang Bhagawa, siapapun itu yang melakukan perbuatan baik adalah berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman dalam menjalani hidup. Lantas bagaimana Bante kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan buruk? Apakah mereka tidak berhak atas kebahagiaan? Misalnya seorang pencuri, ya. Apakah si pencuri ini tidak berhak atas kebahagiaan itu? Ada maling begitu ya, misalnya ngambil beras satu kresek sekilo begitulah barangkali ya di rumah kita. Kemudian dihakimi oleh banyak orang karena ketangkep. Berhak tidak sebenarnya dia atas kebahagiaan itu? Dia sebenarnya juga berhak, tetapi barangkali dia ini tidak tahu, belum tahu bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak demikian caranya. Ya. Sehingga bagaimana sikap kita kepada si pencuri ini? Ya. Ya, sebisa mungkin coba untuk dibicarakan baik-baik. Jangan langsung dipukuli apalagi sampai dibunuh. Karena dia juga sebenarnya ingin kebahagiaan, tetapi dia tidak tahu cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Saya kira para bos-bos besar yang sudah berpengalaman dalam bidangnya itu ketika menghadapi seorang anak buah yang mencuri sedikit dari yang dipunya itu, si bos ini akan memaklumi dia. Memakluminya bagaimana? Oh iya, karena memang barangkali si pencuri ini tidak tahu cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, sehingga dia mau tidak mau harus mencuri. Ternyata setelah ditelusuri, dia ini mencuri karena memang di rumah dia tidak punya beras, tidak punya makanan. Di rumah dia punya anak istri yang mesti dihidupi. Sedangkan pada waktu itu dia sedang terlilit hutang yang begitu besar. Ya. Dan orang yang mencuri ini sudah umurnya berapa? Sudah 60 tahun, 70 tahun, dia juga punya penyakit stroke. Ya. Punya kanker di dalam tubuhnya. Ya. Dan dia bekerja melakukan itu demi menghidupi anak istrinya. Kalau sudah begitu bagaimana? Oh iya, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tetap diberitahu, lain kali jangan mencuri ya. Nanti bilang saja kalau membutuhkan sesuatu. Jujur saja. Itu lebih baik. Ya, begitu. Kemudian saya ingin menambahkan satu pembahasan tentang kata namo buddhaya. Ya, pernah mendengar ya namo buddhaya itu apa? Itu kan sudah jadi salamnya umat Buddha di seluruh Indonesia. Namo buddhaya itu artosipun apa Ibu Bapak?
Namo Buddhaya itu artinya apa? Terpujilah Sang Buddha. Ada yang lain lagi? Persujudan kepada Sang Buddha. Ada yang lain lagi? Oke, sudah dapat 2. Jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi ini saya mau menjelaskan supaya kita nanti kalau ada saudara-saudari kita yang bertanya Namo Buddhaya itu artinya apa toh? Nah, misalnya begitu. Kita bisa menjawab. Ya, misalnya ada Pak Menteri atau Pak Bupati datang. Namo Buddhaya itu artinya apa ya? Kok saya tidak tahu? Sering mengucapkan Namo Buddhaya tapi kok tidak tahu artinya ya? Ya. Jadi Namo Buddhaya itu artinya berasal dari kata Namo. Ya. Namo itu artinya apa, Bante? Namo itu artinya membungkukkan badan. Namo itu artinya membungkuk. Namo itu artinya membungkukkan badan. Ya, begitu kata namo ini. Sedangkan budaya berasal dari kata Buddha. Ya, Buddha itu akar katanya itu BUDH, Bud. Ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi budi, menjadi budaya, menjadi apa lagi? Ya, banyaklah begitu ya. Nah, budaya, Bud itu artinya apa? Sadar kepada Sang Buddha. Ayak itu artinya kepada, ya, sehingga budaya kepada Sang Buddha. Jadi nama budaya kalau digabung jadinya apa? Ya persujudan kepada Sang Buddha tadi itu sebenarnya. Atau ya bisalah menggunakan kata hormatku kepada Sang Buddha atau terpujilah Sang Buddha juga boleh, tidak apa-apa. Dan ternyata yang namanya membungkukkan badan ini tidak hanya dipakai oleh orang-orang Indonesia, oleh orang-orang India. Orang-orang Jepang dengan tradisi yang begitu kuat ya. Mereka itu tahu adab, tahu adat, tahu tradisi ya. Tingkat sopan santun di Jepang itu wah luar biasa sekali. Ya, mereka sangat menjaga adat dan adab. Sehingga mereka terkenal di mana-mana sebagai orang yang santun, orang yang sopan, orang Jepang itu. Ya. Dan ternyata yang namanya sopan santun ya itu sudah diajarkan kepada mereka sejak dari kecil. Ketika misalkan ada mobil begitu ya di dekat zebra cross begitu untuk penyeberangan, si mobil ini berhenti sebelum melihat ada anak-anak yang mau menyeberang jalan. Mobil ini berhenti dengan sopannya. Si anak-anak ini waktu mau menyeberang sebelum sampai di jalan yang satunya itu akan menghadap ke mobil, kemudian setelah bilang arigato gozaimasu, bilangnya begitu. Ya taunya cuma itu tok, arigato gozaimasu itu. Ya, dengan membungkukkan badan, ya, begini, itu sudah menandakan bahwa si bocah-bocah itu tahu adat, tahu adab, tahu sopan santun. Dan ini dibagi menjadi 3. Ya di Jepang itu dibagi menjadi 3 penghormatannya. Tapi sebenarnya itu ada 4, ya. Tapi yang sering digunakan itu 3. Yang pertama adalah apa? Lek bahasa Jepangnya itu eshaku. Eshaku itu membungkukkan badan tapi sambil berdiri ya. Sambil berdiri membungkukkan badan kemiringannya itu 15 derajat. Ya, setelah bila mengucapkan misalnya minasan konnichiwa. Nah, setelah mengucapkan kata-kata itu dia baru membungkukkan badannya kemiringannya itu 15 derajat. Dan ini digunakan kepada mereka-mereka yang sebaya, seumuran. Ya, begitu. Orang tua kepada orang tua, anak-anak kepada anak-anak, ya orang dewasa kepada orang dewasa. Ini yang pertama. Kemudian ada 2 lagi yaitu keirei. Ya, keirei itu adalah membungkukkan badan kemiringannya itu berapa? 30 derajat, agak miring begini. Nah, ini diperuntukkan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada mereka-mereka yang lebih senior. Misalnya dalam pekerjaan gitu ya, ada yang lebih senior, bekerjanya sudah lebih lama daripada kita, ya, kita menghormati dia. Begitu, ya. Arigato gozaimasu 30 derajat. Nah, begitu. Kemudian ada lagi yang namanya seikeirei. Seikeirei. Itu berapa? Kemiringannya itu 45 derajat. Ya. Ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada para raja atau kepada para ratu atau kepada itu loh. Misalkan ada saudara kita yang meninggal dunia, kemudian mau dikremasi, ya.
kita memberikan penghormatan terakhir, ya, kemudian kita akan membungkukkan badan. Kemiringannya 45 derajat, dan sambil membungkukkan badan itu diperpanjang agak lama, misalkan mungkin sekitar 15 detik, ya. Itu untuk memberikan penghormatan. Semakin lama badan itu dibungkukkan, ya, itu menunjukkan bahwa rasa hormat kepada orang yang dihormati itu tinggi. Lalu Bante, di Jawa apakah tidak ada? Loh, ada. Ini dalam satu buku yang ditulis oleh dalam satu suratnya Raden Ajeng Kartini, ya. Zaman dulu sekali, tahun 1800 berapa begitu, ya. Kemudian diterjemahkan oleh salah seorang dari Inggris sana. Di dalam satu bukunya yang berisi kumpulan-kumpulan surat itu, ya, isinya apa? Isinya adalah yang pertama itu tentang curahan hati seorang Kartini muda, ya, tentang kebudayaan adat Jawa. Jadi misalkan ada seorang Raden Ajeng Kartini ini kan lebih tua umurnya, ya. Kemudian ada seorang saudarinya yang masih muda. Kalau dia ini mau makan sesuatu, ya, saudarinya ini mau makan sesuatu, dia akan meminta izin kepada Raden Ajeng Kartini. Atau misalkan mau menyampaikan sesuatu, ya, saudari yang lebih muda ini akan nunduk-nunduk begitu, ya, sambil jalan jongkok itu loh, ya, ya. Kemudian ibu jarinya dan seperti beranjali begini loh, ya. Nah, kemudian ditaruh di depan ininya, di depan mulutnya atau bibirnya itu loh. Kemudian nuwun sewu Kanjeng, nah, kula badhe ngaturaken ngendika mau bicara sesuatu begitu, ya. Minta izin, sembari kepalanya menunduk begini. Nah, seperti halnya di keraton begitu. Ada abdi-abdi dalam, ya. Para abdi dalam begitu, ketemu Sultan Hamengkubuwono begitu, ya, keberapa begitu, ya. Datang itu akan menyentuh lututnya, menyentuh lutut sembari, ya, begini beranjali begitu, ya. Nah, kedua tangan dirangkapkan jadi satu begini, nah, begitu, ya. Nah, itu tentang namo buddhaya. Jadi kita tahu kenapa kok membungkukkan badan, Bante. Membungkukkan badan adalah untuk penghormatan. Bagaimana supaya namo buddhaya ini bisa bermanfaat, ya. Namo buddhaya ini bisa bermanfaat kalau kita di dalam hati kita tahu apa yang kita baca. Namo buddhaya artinya penghormatan kepada Sang Buddha. Sang Buddha adalah salah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Dan kebajikan yang beliau miliki itu sudah tidak bisa dibandingkan. Sudah paling tinggi. Bahkan tidak ada kata tinggi lagi. Di atas tinggi itu paling tinggi, di atas paling tinggi sudah tidak ada lagi. Bahkan para dewa dan manusia itu memberikan sembah sujudnya kepada Sang Buddha. Ketika di dalam hati mengucapkan namo buddhaya, ya, namo buddhaya. Nah, pelan-pelan saja, tidak usah namo buddhaya, tidak usah begitu. Coba sebisa mungkin di dalam hati namo buddhaya, Pak, Bu. Nah, di dalam hati kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Dan penghormatan ini, yang namanya penghormatan kan kita harus merendahkan hati kita, toh, ya. Apalagi yang kita hormati ini bukan orang sembarangan, orang yang paling tua di alam semesta ini. Paling tua itu paling tua kebijaksanaannya, paling tua kesepuhannya, ya. Tidak ada yang lebih tua daripada beliau, ya. Sehingga ketika kita mengucapkan itu dengan kerendahan hati, kemudian yang di dalam hati ini keluar melalui bahasa tubuh. Ketika ada orang, ya, kita salami begitu, namo buddhaya, ya, dengan kerendahan hati, melihat kita bagaimana? Mau saya, ya namo buddhaya gitu. Wah, itu keterlaluan, menurut saya, ya. Pasti tidak mungkin orang itu akan membalas dengan cara demikian, ya. Pasti balasannya itu bagaimana? Oh, nggih, namo buddhaya, Bu, nggih. Nah, pasti begitu, ya. Rasanya itu pasti kalau tidak memberikan penghormatan juga kepada kita, ya, rasanya itu jadi sungkan sendiri, merasa aneh begitu, ya, begitu. Sehingga pada saat kita mengucapkan namo buddhaya, kita itu juga sedang melakukan yang namanya meditasi. Kenapa begitu, Bante? Meskipun kita tidak dalam posisi duduk, yang meditasi kan batin kita, toh. Hati kita tenang pada saat itu, hati kita adem, ayem, tentrem, ya, begitu. Itu caranya kalau mau mengucapkan namo buddhaya. Jadi jangan hanya sekedar di mulut saja, tetapi di dalam hati juga mesti
memberikan penghormatan juga kepada Sang Buddha, supaya kita mendapatkan manfaat dan pada saat yang sama itu melakukan satu perbuatan yang namanya perbuatan baik. Yang namanya apa? Apa jayana atau penghormatan. 1 dari 10 perbuatan baik yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, itu tentang Namo Buddhaya, panjang, lebar, tinggi, ya. Ya. Ya, sesuai dengan syair yang tadi, danancak demak carya, danancak demak carya cak, nyatakan nancak sanggaho, anak wajani kamani etam manggalamu tamang. Danancak demak carya cak, berdana, melaksanakan dharma. Ya, itu adalah berkah utama. Syair yang dibaca tadi, ya, Manggala Sutta itu isinya bukan setelah membaca itu tiba-tiba kita kemudian bisa sembuh dari penyakit, ya, kita bisa kemudian mendapatkan rezeki nomplok, ya, 1 miliar begitu, ya, tiba-tiba Alphard, ya, datang ke rumah kita. Tidak begitu. Isi dari Manggala Sutta itu apa, Bante? Yang melanjutkan yang tadi malam, isinya adalah sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, sebab-sebab untuk mendapatkan keberhasilan. Bagaimana untuk mendapatkan keberhasilan ini? Ya, kita harus melaksanakan yang namanya Manggala Sutta ini. Ya, jadi Sang Buddha juga sebenarnya adalah orang yang bijaksana, bukan orang yang kamu datang sini ya, nanti kamu ngasih hormat kepada saya. Nah, nanti kamu saya beri air, minum ya. Nah, tiba-tiba langsung guanteng, berubah cantik begitu ya. Tidak begitu. Sang Buddha bukan tipe orang yang seperti itu. Sang Buddha adalah tipe orang yang memberikan satu formula. Formula ini sudah saya berikan. Kalau memang kamu mau menjalankan silahkan. Tapi kalau tidak mau juga silahkan. Ini urusan saya adalah memberikan dharma. Dharma sudah ada di tangan. Tinggal kamu mau melaksanakannya apa tidak. Orang yang pintar akan melaksanakan dharma. Orang yang tidak pintar akan melaksanakan yang bukan dharma. Begitu, ya. Jadi Manggala Sutta itu isinya apa? Adalah sebab-sebab atau kondisi-kondisi supaya kita itu bisa hidup bahagia. Isinya itu Ibu Bapak. Ya. Makanya cara pandang kita, cara pikir kita mesti kita luruskan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih lurus. Ya. Danancak demak caryaja, berdana melaksanakan dharma adalah berkah utama. Kenapa dana ketika kita memberikan sesuatu itu kok dikatakan sebagai berkah utama, Bante? Karena ketika kita melaksanakan dana, yang mana itu merupakan satu dari sekian banyak kebajikan yang bisa kita lakukan, ya. Yang namanya dana ini akan memberikan timbal balik yang begitu luar biasa. Ya. Dan dana ini adalah satu dari sekian banyak kebajikan yang akan membuat orang ini hatinya bisa menjadi lebih lembut, bisa menjadi lebih legowo, bisa menjadi lebih nerimo. Karena yang namanya dana ini bisa memerangi yang namanya keserakahan. Misalkan kita punya kemelekatan terhadap sesuatu barang, ya, atau makanan atau apa begitu. Wah, ini kalau saya berikan nanti saya makan apa? Tapi dengan kita punya yang namanya kemurahan hati kita akan menjadi luluh, hati kita akan menjadi lebih lunak. Dan pada saat hati kita lunak itu sebenarnya semua hal baik bisa datang kapan saja. Ya, yang namanya dana itu begitu, Ibu Bapak. Hanya saja yang namanya dana ini harus kita perhatikan, harus kita ketahui caranya bagaimana supaya ketika kita melakukan perbuatan baik berupa dana bisa memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Orang-orang kota itu pintar-pintar, Ibu Bapak. Mereka itu tidak hanya invest harta bendanya, tetapi mereka juga invest kebajikan, menginvestasikan lagi kekayaan yang dipunya itu dengan cara berdana, sehingga yang namanya akibat dari berdana itu muter terus. Dia ini sudah kaya, hartanya berlimpah ruah. Semakin kaya karena apa? Hartanya ini diputar dengan cara melakukan perbuatan baik. Ada orang yang membutuhkan,
di mana, di panti asuhan, atau ada orang yang meminta-minta, ada orang yang apalah begitu. Dia akan apa? Dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang ringan, dia akan memberikan itu, memberikan hartanya. Karena dia tahu jelas bahwa ketika dia memberi ini, dia akan mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak kesejahteraan, banyak ketentraman di dalam kehidupannya itu. Sehingga kalau ibu bapak mau mendapatkan itu, ya, sebagai manusia yang membutuhkan kebahagiaan, ya, satu, jalankan ini yang namanya dana. Jalankan ini yang namanya dana. Ya, harus punya itu, harus punya pikiran yang terbuka, membuka hatinya untuk melaksanakan dana. Karena yang namanya dana ini sebagai dasar bagi kita, dasar sebagai umat Buddha untuk menjalankan agama Buddha itu sendiri. Ya, makanya mereka yang sudah kaya semakin kaya, mereka yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena mereka yang tidak punya harta, mereka mohon maaf yang miskin itu tidak tahu cara untuk berdana, tidak tahu cara memutar itu. Mereka taunya apa? Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mohon maaf yang merasa tidak punya harta, ya. Mereka ini ya sudah tahu kehidupannya sedang tidak baik-baik saja. Mereka bisa dikatakan sebagai fakir miskin. Kalau dia taunya itu hanya ngunduh, ya, taunya itu hanya memetik buah, tidak tahu cara menanam, yang namanya buah itu juga akan ada habisnya. Yang namanya buah itu juga akan ada habisnya, ibu bapak. Dan kalau yang namanya pohon yang sudah kita tanam itu tidak kita rawat, bagaimana kemudian akan memberikan buah? Lambat laun yang namanya pohon ini akan mati. Daunnya mulai mengering, mulai layu, ya. Akarnya sudah tidak mau berkembang, ya. Dan akhirnya tidak akan memberikan buah di dalam kehidupan kita. Demikian juga yang namanya perbuatan baik itu harus setiap hari itu harus dilakukan. Harus, ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Saya paksa itu. Kenapa? Hanya dengan kebajikan ini loh yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kalau memang ibu bapak merasa kehidupan saat ini itu kok tidak punya harta, mau makan apa, mau makan enak kok tidak bisa, mau pergi kemana kok tidak punya uang, salah satu caranya adalah coba misalnya punya baju yang sudah tidak terpakai, misalnya punya hanya sekedar air putih saja, air mineral begitu. Coba cari orang yang kelihatannya sudah tua, misalnya sudah tidak punya tenaga untuk pergi ke sana kemari, dekati dia. Pak, Bu, ini saya punya minuman, semoga minuman ini bisa ibu minum atau bapak minum. Nuwun sewu Bu, Pak, pakai bahasa krama. Nuwun sewu Ibu, Bapak. Nah, misalnya begitu. Niki kula gadah unjukan, mbok menawi panjenengan kersa ngunjuk unjukan menika, sumangga kula aturaken. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau misalkan ada seorang mbah-mbah umurnya sudah 90 tahun masih dengan tertatih-tatih membawa karung di belakang yang isinya botol bekas, ya, berjalan di tengah-tengah panas terik matahari, tidak memakai sandal di pinggir jalan sana. Kita lihat orang tua seperti ini bagaimana? Hati kita pasti akan terenyuh, hati kita pasti akan iba. Pada saat itu coba kita keluar dari mobil, apa yang kita punya? Misalnya bawa makanan, bawa minuman. Mbah, nuwun sewu, sampun dahar dereng jenengan. Oh, misalnya begitu. Monggo kula aturi lek dereng dahar, derek kula, tumut kalian kula. Mungkin kula napa patusaken dedaharan. Paham ndak ini? Paham ya? Baguslah, syukurlah. Yang ndak paham nanti subtitlenya ada di bawah. Ya, begitu. Ya, begitu. Ya. Kemudian mbahnya yang sudah mendapatkan makanan itu, yang sudah diberi makan, diberi sangu, diberi minuman, itu, oh nggih, matur nuwun sanget nggih nak, lek ngono. Matur nuwun sanget nggih nak. Kok repot-repot maringi mbah niki dedaharan. Matur nuwun sanget lho, didoakan, diceplek-ceplek bahune begini. Mugi-mugi diparingi seger kewarasan, mugi-mugi diparingi karaharjan, anggere
anggene nglakoni urip ning alam donya. Kita diperlakukan seperti cucunya sendiri, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Mendengar seorang yang sudah tua, yang tidak kita kenal, memberikan doa dengan tulus hati, itu bagaimana rasa hati kita? Oh nggih Mbah, matur nuwun sangat. Dan benar saja, 10 tahun kemudian, pada saat si orang yang memberikan makanan itu kepada mbah-mbah itu sedang mengalami kesulitan, ya, perusahaannya bangkrut, ya, bisnisnya hancur, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya. Kamu mau bekerja dengan saya ndak? Kita setengahan, separuhan, ya, bekerja sama, nanti membuka bisnis, membuka usaha baru. Ya. Apa itu? Ya. Iklan sponsor ya. Ya. Ya wis ndak apa-apa. Ya, begitu. Tiba-tiba itu ada orang yang di tengah-tengah kesulitan kita datang ke rumah kita, menemui kita. Ayo kamu saya ajak kerjasama, mau ndak kira-kira? Ndak apa-apa, nanti kamu kerjasama saja dengan saya. Kalaupun kamu sekarang tidak punya uang, nanti bisa diganti dengan apa? Kalau sudah sukses kita. Ada orang yang begitu, ya. Dan ini adalah apa? Bagaimana yang namanya perbuatan baik berupa berdana itu bekerja sesuai dengan hukum alaminya. Pada saat semua waktunya, semua kondisi itu sudah tiba, pada saat hidup kita sedang merasa kesulitan, inilah buah manis dari apa yang telah kita lakukan ini datang. Dan baru kemudian kita menyadari, oh iya, dulu itu saya pernah memberi makanan kepada mbah-mbah yang sudah tua, sekitar 90 tahunan umurnya. Dia mencari rongsokan. Oh iya, oh ternyata ini toh jawaban dari semua doa-doa saya. Misalnya begitu. Ya. Jadi kita itu tidak mengandalkan yang namanya apa? Mohon maaf ya. Tung cep. Ya, terus minta apa, minta ini, minta itu. Tapi kalau tidak disertai dengan usaha ya tidak ada gunanya itu. Itu hanya sekedar angan-angan kita. Hanya akan menjadi harapan belaka. Sehingga apa? Kita harus mengusahakan itu bagaimana supaya ketika kita menghidupkan dupa di altar, meminta sesuatu, ya, permintaan kita bisa terkabul. Caranya adalah supaya apa? Caranya adalah dengan cara melakukan perbuatan baik itu supaya memberikan buah di masa mendatang. Ya, begitu. Ya. Dan bagaimana kemudian cara untuk berdana Bante yang baik dan benar? Kalau ibu bapak mau mengikuti caranya Bodhisatta, mau mengikuti cara dari seorang manusia sejati, seorang memang benar-benar manusia, tubuhnya manusia, batinnya juga manusia. Ya, bahkan beliau ini batinnya sudah seperti dewa. Kalau memang ibu bapak mau mengikuti caranya seorang manusia sejati, ada caranya. Yang pertama bagaimana? Ketika berdana itu, ya, coba pahami, ya, paham bahwa setelah saya melakukan perbuatan baik berupa dana ini, saya akan mendapatkan sesuatu di masa mendatang. Apa itu misalnya? Kesejahteraan, kekayaan, panjang umur, rezeki yang melimpah. Semua itu keberuntungan, hoki. Ya. Makanya kan seperti tadi malam, ketika buah dari dana ini datang, meskipun kita gosok ale-ale yang harganya cuma 500, itu bisa kita dapat uang berapa? 1.000, 2.000. Ngocok ciki-ciki isinya uang 5.000. Bagaimana bisa ada itu? Loh, karena memang kita dulu sudah menyimpan kebajikan. Dulu sudah pernah melakukan kebajikan itu dengan cara berdana. Sehingga pada waktu itu waktunya pas. Ya. Gosok ale-ale kok tiba-tiba, nemu duit 5.000 aku, sewenangnya minta ampun ya. Ditukarkan di penjualnya itu. Ya, begitu. Coba pahami konsep hukum karma. Cuma permasalahannya itu apa? Orang-orang itu, mereka itu masih belum percaya yang namanya hukum karma, selama yang namanya karma ini belum memberikan buah, belum memberikan akibat. Misalnya ada orang, zaman dulu itu, senang sekali ngorok wedhus. Atau menjagal sapi begitu ya, ngorok sapi. Bahkan ada yang sampai menyiksa sapi itu masih hidup, ya,
lidahnya dipotong. Sehingga sampai ini mau teriak-teriak bagaimana tidak bisa, dia hanya bisa meronta-ronta. Sampai pada satu ketika si orang ini meninggal dunia. Meninggal dunia pada saat itu, lahirnya di mana? Lahirnya di alam binatang. Dia benar saja menjadi sapi, menjadi kambing, dan sampai ribuan kali ya, lidahnya dipotong, dia digorok lehernya, sampai meronta-ronta dia. Meninggal dunia, lahir lagi jadi kambing, lahir lagi jadi sapi. Diperlakukan dengan cara yang sama ketika dia menyiksa binatang itu. Sampai kapan itu berakhir? Sampai waktunya tiba. Dia akan tersiksa seperti itu terus. Tidak akan ada habisnya. Karena apa? Ini penyiksaan terhadap makhluk. Ini perbuatan buruk. Kalaupun dia mau pergi ke Hong Kong, ke Amerika, apakah dia tidak akan mendapatkan buah dari karma buruknya? Akan tetap mendapatkan. Mau berlindung di tengah-tengah di sebuah gua begitu ya. Atau di mana sajalah yang bisa menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan bisa selamat. Karena apa? Yang namanya karma buruk kalau sudah berbuah, ya akan berbuah. Dia tidak akan bisa menghindar dari perbuatannya itu. Ya, begitu. Demikian juga dengan yang namanya perbuatan baik. Ya, Ibu Bapak. Nah, biar saja ini saya coba ketuk pintu hatinya Ibu Bapak. Nah, kalau misalkan tidak bisa diketuk, dobrak sekalian. Ya, gitu ya. Ya. Ya, dengan bukan menakut-nakuti, tapi memang kenyataan, ada ceritanya. Seorang wanita begitu zaman Sang Buddha Gautama masih hidup gitu. Ya. Demi memberikan makanan kepada tamu, dia sampai rela membunuh binatang, yaitu memotong lidah dari kambing itu. Dia sampai ribuan kali lahir jadi kambing, diperlakukan dengan cara yang sama. Berkali-kali. Ya. Itu adalah akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Sehingga di sini, kalau dia sudah merasakan, oh iya ternyata dulu saya pernah menyiksa binatang dengan cara demikian, baru kemudian dia sadar, oh iya sudahlah, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi melakukan ini. Pada saat itu dia baru percaya, ternyata hukum karma memang berlaku. Ternyata memang ada yang namanya hukum karma. Mau dia agamanya Buddha, Islam, Kristen, Hindu, hukum karma itu hukum universal. Hukum karma itu hukum alam semesta. Semuanya akan mendapatkan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dia tidak akan bisa menghindar dari perbuatannya sendiri, akibat dari perbuatannya sendiri. Ya. Kalaupun ibu bapak tidak beragama Buddha, apakah kemudian bisa terhindar dari akibat perbuatan buruk? Tidak akan bisa terhindar. Karena ini sudah menjadi hukumnya alam semesta. Sang Buddha muncul tidak muncul, hukum karma ini juga ada. Sang Buddha muncul tidak muncul, ibu bapak suatu saat ya akan mengalami kematian juga. Akan mengalami usia tua juga. Ini sudah menjadi hukum alam semesta, tidak bisa dipungkiri. Ya. Mau agama ada atau tidak ada, ini sudah menjadi hukum alam semesta. Disinilah puncak dari toleransi kita dalam menjalani kehidupan beragama itu ada, menjadi muncul di dalam hati kita. Karena apa? Ternyata di dalam agama Buddha itu mengajarkan satu hukum yang universal. Hukum yang semua orang, semua makhluk tidak bisa menghindarinya. Apa itu? Salah satunya hukum karma itu. Siapa yang melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan berhak atas kebahagiaan. Siapa yang melakukan perbuatan buruk, dia berhak untuk mendapatkan penderitaan dalam kehidupannya. Begitu nggih? Nah, di situ kemudian rasa menerima, rasa toleransi, rasa sumeleh atau pasrah atau apa begitu ya, itu menjadi oh iyalah, baiklah begitu. Inilah toleransi dari sesungguhnya puncaknya toleransi dari kehidupan beragama di Indonesia. Ini Ibu Bapak ya. Coba kalau saja semua agama, orang-orang dari agama apapun tahu hukum ini. Ini bukan mengunggul-unggulkan agama Buddha, tidak. Tetapi coba kalau mereka tahu, pasti rasa toleransinya pasti besar kepada semua makhluk. Kepada semuanya, tidak membeda-bedakan.
Yakinlah itu. Benar ini. Dan itu yang saya pahami setelah mempelajari ajaran Sang Buddha itu. Karena memang background saya bukan Buddhis. Saya baru pindah agama Buddha tahun 2012. Nggak percaya toh? Nah memang demikian adanya. Ya. Ya. Begitu. Itu yang pertama. Berdana dengan penuh keyakinan. Oh ya, saya nanti sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya? Ya. Ibu bapak yang seneng, saya yang capek. Dari kemarin gak mandek-mandek. Ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya memberi dengan penuh rasa hormat. Bahasa palingnya apa? Sakacang danang deti, memberikan dengan penuh rasa hormat. Maksudnya bagaimana Bante? Jadi yang namanya rasa hormat itu ibu bapak, itu dibagi-bagi. Alasan kenapa seseorang itu bisa dihormati itu ada alasannya, ada sebabnya. Misalnya kan di sebuah satu masyarakat, satu desa begitu, ada seorang yang namanya Pak RT atau bisa dibilang sesepuhnya desa. Sesepuhnya desa ini dihormati kenapa? Karena apa? Ya, kenapa dia dihormati? Atau kalau tidak sesepuh desa, yo Pak Presiden itu. Kenapa Pak Presiden ini dihormati? Karena jasanya yang paling utama ini. Karena Pak Presiden ini punya jasa yang begitu besar kepada masyarakat Indonesia. Sehingga ketika masyarakat Indonesia ketemu dengan Pak Presiden itu kepengennya itu nyium-nyium tangannya, kepengen selfie, kepengen deket-deket begitu ya. Begitu. Sangat dihormati sekali Pak Presiden ini. Kenapa? Yang pertama karena jasanya ini. Tetapi oleh Sang Buddha, yang namanya penghormatan ini dibagi menjadi 4. Tahun lalu saya pernah menyampaikan juga di sini. Ya. Orang dianggap sepuh, orang dianggap tua, orang dianggap dimuliakan di satu masyarakat itu karena satu, dia ini punya kebijaksanaan. Dia punya cara pikir, cara pandang yang dewasa. Punya cara pikir yang bijaksana. Ketika ada permasalahan, dia bisa menyelesaikan itu dengan cara yang tenang, cara yang damai. Tidak sampai menimbulkan perselisihan di antara satu pihak dan pihak lainnya. Apalagi sampai mengadu domba, tidak. Dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang begitu elegan, cara yang begitu manis, sampai-sampai membuat orang, ya kalau orang Eropa itu mengangkat topi kemudian menundukkan kepala. Kenapa? Karena caranya ini begitu elegan. Ya. Seperti kasusnya Sang Buddha begitu ya, ketika berhadapan dengan Cinca. Cinca ini memfitnah Sang Buddha sampai sedemikian rupa. Ya, pura-pura hamil dia. Ternyata apa? Itu loh, bukan bantal ya. Kayu yang diikat ya, kemudian ditaruh di perutnya begini, ditali, diikat begitu. Sehingga membuat orang itu terkelabui. Ini Cinca ini hamil. Kemudian si Cinca ini memfitnah Sang Buddha yang menghamilinya. Pada saat itu apa yang dikatakan oleh Sang Buddha? Kalimat sederhananya begini. Hanya dirimu dan aku yang tahu. Satu kalimat ini ya, itu membuat bumi berguncang. Terbelah menjadi dua, si Cinca ditarik. Akhirnya meninggal dunia dan lahir di alam neraka. Satu cara yang begitu elegan menyerahkan semuanya itu kepada satu hukum yang namanya hukum karma. Ya. Karena memang hukum karma ini sudah bersikap adil kepada setiap insan yang ada di dunia ini, kepada semua makhluk, tidak membeda-bedakan siapa itu. Ya, begitu. Caranya begitu elegan, caranya begitu manis. Ada juga yang lain, seorang petapa yang pekerjaannya atau profesinya itu membawa tengkorak. Atau tidak membawa tengkorak ya, misalkan ada satu keluarga yang keluarganya itu sanak kerabatnya sudah meninggal dunia dan ternyata sanak keluarga ini menyimpan tengkorak dari anggota keluarganya. Tengkorak dari anggota keluarganya ini akan coba diberikan kepada si petapa ini. Kemudian si petapa ini memegang ya dengan penuh perhatian, diketuk tengkorak itu. Tok tok tok. Kemudian sanak saudaranya yang telah meninggal ini bertanya, di
mana sanak kerabat saya yang telah meninggal ini berada sekarang? Tahu, bisa menjawab dengan melalui 3 ketukan. Tok, tok, tok. Oh, sekarang bapak ini lahir di sana, di alam surga, di alam kedewaan sana. Memang ahli. Ya. Kemudian lagi, tok, tok, tok. Ini lahir di mana? Oh, ini lahir di sana, di alam peta, di alam hantu kelaparan sana. Oh, begitu caranya. Enak, bisa tahu begitu. Sampai satu ketika ketemu Sang Buddha, si petapa ini mau juga belajar ilmu sulap begitu. Ya, ternyata Sang Buddha juga punya ilmu sulap yang lebih dari itu. Kemudian diberikan satu tengkorak. Coba ini apa? Kamu ketuk. Lihat sekarang berada di mana dia. Tok tok tok. Di mana ya? Lagi sekali masih belum tahu. Tok tok tok. Kok masih belum ketemu ya? Tok tok tok. Waduh. Nyoro iki. Nyoro iki. Gawat iki. Nah, nggak bisa ketemu. Ternyata pinternya Sang Buddha di sini. Ya. Ini tengkorak arahat. Tengkorak orang yang sudah mencapai nibbana, begitu loh. Jadi di mana sekarang beliau berada? Tidak di mana-mana. Sudah tidak berada di 31 alam kehidupan lagi. Sudah tidak terlahir kembali. Ya. Caranya begitu. Akhirnya apa? Si petapa ini tertarik. Bante, ini saya tertarik dengan ilmu yang Bante berikan ini. Saya mau belajar. Oh, kalau kamu mau belajar, coba cukur rambutmu, cukur kumismu, sekarang pakai jubah kuning. Nah, sebenarnya apa? Ayo jadi biku gitu loh. Nah, setelah jadi biku, diajari teknik itu. Ya. Cara yang seperti itu. Untuk melacak si orang yang tidak ketahuan ini di mana tempatnya. Dan ternyata akhirnya dia sendiri yang merasakan itu, mencapai tingkat kesucian arahat, mencapai nibbana. Luar biasa caranya Sang Buddha ini, elegan sekali. Ya, tidak harus ayo sini kamu nanti pasti akan dapat ini, dapat itu. Nanti kamu akan lahir di surga dengan iming-iming belaka. Begitu. Tidak ada begitu, Ibu Bapak. Tapi perlahan-lahan halus. Ibaratkan kalau aksara Jawa itu kan kalau supaya aksara Jawa itu bisa menjadi huruf mati, misalnya huruf K, Hono Coroko, Ko, begitu ya. Ko itu kalau dipangku itu bunyinya bagaimana? Ya nggak ada K kan masih ada A-nya. Jadi nggak ada A-nya kok, A-nya kan mati. Aksara Jawa itu kalau dipangku kan begitu. Misalnya B, mau bilang B itu kan B dan E. E-nya ini hilang, dimatikan. Bisa bilang B enggak? Bisa enggak? Itu yang namanya huruf mati atau konsonan mati. Ya. Sehingga yang namanya huruf vokal itu penting. Ini semua tak buka semua wes. Biar tahu semuanya wes ya, begitu. Ya. K itu kan huruf mati. Kalau ditambahi vokal baru dia bersuara, ada suaranya. Kak, keku, keko, begitulah. Ya, misalnya begitu. Kalau ketemu pangkon, ya, di pangku itu huruf Jawa mati. Inilah caranya Sang Buddha itu begitu. Untuk menarik perhatian orang. Ya. Ini orang yang datang ini dielus-elus dulu, dipangku, disayang-sayang, dibelai-belai. Kalau dia sudah terbuai dalam belayan itu, ya, baru kemudian Sang Buddha apa? Nah, kalau di Jawa kan setelah bisa dipangku, dielus-elus, dibelai, tusuk saja. Ya. Kan begitu di Jawa. Dalam peperangan kan begitu. Di zamannya Ki Ageng Mangir di Jogja kan begitu. Di Mataram Islam itu kan begitu. Untuk mendapatkan kerajaan itu begitu caranya. Musuhmu ini ajak damai dulu, disayang-sayang dulu, dibelai-belai dulu. Kalau sudah, baru kemudian dikepung oleh pasukan yang begitu banyak. Akhirnya apa? Diserang, dipukul habis-habisan, dibantai dia, meninggal dunia. Ya. Dan ini adalah caranya Sang Buddha tidak seperti demikian. Caranya Sang Buddha itu apa? Supaya bagaimana orang ini bisa sadar bagaimana caranya. Begitu. Nah. Jadi, balik lagi ya, kemana-mana juga ini. Jadi, ya, yang pertama adalah orang dianggap tua karena kebijaksanaannya, karena cara pikirnya yang dewasa. Kemudian orang dianggap tua karena jasa-jasa baiknya.
Begitu. Kemudian yang ketiga, orang dianggap tua karena apa? Karena punya status, punya jabatan di masyarakat, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Bupati, ya, begitu. Sehingga orang-orang itu menghormati mereka. Dan yang terakhir adalah dia dihormati karena apa? Lahir duluan. Ya, misalnya siapa di sini yang paling tua? Mbah siapa, Mbah? Romo nggih. Ya, ya. Dianggap tua atau dihormati karena usianya. Jadi ada 4 sudah di sini ya, begitu. Ya. Jadi ketika memberikan itu mbok yo dengan kepedulian. Nih, Banti atau siapa? Mbah nuwun sewu niki kula gada dedaharan, mbok menawi panjenengan kersa dedaharan ingkang sampun kula aturaken. Nah, halus begitu kan. Nah, niki nuwun sewu. Nah, sambil wajahnya berseri-seri, hatinya berbunga-bunga. Nah, jadi dalam 3 waktu itu dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Coba kalau misalkan orang yang memberi dengan hati yang sumringah, hati yang berbunga-bunga itu pada waktu itu juga, setelah berbuat baik itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Wah, kereta kencana dari alam para dewa datang menjemput dia. Ada kisahnya? Ada, tapi nanti kepanjangan. Ya, begitu. Wah, banyak iklan pokoknya ya. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Sakacang danang deti, memberikan dengan penuh penghormatan, lek bisa juga dengan tangannya sendiri. Ya, daripada lek zaman sekarang kan di kota-kota kan begitu. Nah, yang nyerahkan itu Pak Gojeknya, Pak Grabnya, disuruh begitu ya. Nggak salah sebenarnya, yang penting sudah punya niatan hati. Tetapi rasa ketika kita memberikan dengan tangan sendiri itu berbeda. Itu loh Ibu Bapak. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, memberikannya itu memberikan dana ini pada saat yang tepat. Ya, memberikan pada saat yang tepat itu kapan Bante? Nah misalkan ya, ada orang yang sedang kelaparan, ada tamu yang datang ke rumah, ada orang yang sedang bepergian di jalan, ya, atau kepada mereka yang sedang sakit, atau bahkan sampai ya mereka-mereka yang tahu manfaat dari berdana. Setelah memanen atau tanaman itu misalnya padi atau jagung, dia tidak akan memakan dulu itu, memakan panennya itu, tidak. Tetapi panen pertama ini dia akan menyampaikan panen itu kepada orang yang ya, membutuhkan. Ya. Setelah itu baru kemudian dia mencicipi itu. Dia tidak membiarkan panen itu dimakan oleh dirinya sendiri. Ya, begitu. Ya. Memberi pada saat yang tepat, dan buahnya bagaimana? Buahnya juga akan berbuah di pada saat yang tepat juga. Begitu, ya. Kemudian memberikan dengan bahasa Inggrisnya itu hospitable heart, dengan hati yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, hati yang dipenuhi dengan rasa iba. Ya. Nah, misalnya yang ngelihat mbah-mbah tadi, mbah-mbah yang umurnya sudah 90 tahun itu tadi. Nah, diberikan ini, diberikan itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberi dengan cara tidak membanding-bandingkan. Ingat saja lagunya si Sopo jenenge? Aja dibanding-banding ke itu ya. Nah, pada saat memberi kita bawa apa misalnya? Nah, ada kita itu bawa nasi tumpeng. Nasi tumpeng masih kurang ini, nasi tumpeng banyak sekali. Kulkas juga dibawa, yang di rumah itu dibawa sekalian ya. Terus ada temennya yang cuma bawa kerupuk sak plastik. Nah, kita kemudian merasa tinggi. Oh, iki lho, aku nggawa wakeh iki. Ya awakmu ki apa iki nggawa mok sithik tok, ra payu. Nah, misalnya begitu. Ya. Misalnya begitu. Kita tidak boleh merendahkan dengan cara demikian, jangan sampai. Kenapa? Itu akan menodai diri kita sendiri. Itu akan mengotori perbuatan baik yang akan kita lakukan. Percuma begitu. Sudah tidak perlu sampai begitu. Kita pedulikan saja kita bawa apa. Ya sudah kita berikan itu. Tidak usah membanding-bandingkan. Apalagi merendahkan punyanya orang. Karena Ibu Bapak, sesuatu ini bisa bernilai bukan tentang apa yang kita berikan, tapi bagaimana cara kita memberikan itu loh. Mau kalaupun itu hanya sekedar air putih saja. Kalau kita memberikannya, nuwun sewu Mbah, niki kula gada unjukan.
memberinya itu dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, hati yang rela, itu bagaimana? Ya, itu akan lebih memberikan buah yang begitu besar daripada banyak memberikan apa, ya apa itu dan lain sebagainya itu ya. Tapi nyoh, nggak makmu noh, mas, sekarang kono, dengan hati yang kalaupun itu banyak, itu tidak akan memberikan manfaat yang besar. Ya, ini yang saya pelajari selama dari awal saya jadi umat Buddha sampai sekarang. Karena memang sering, ya kadang-kadang ada mbah-mbah di pinggir jalan gitu, naik motor jauh sudah, waktu itu masih SMA, muter balik, bawa uang berapa ini, 5.000 misalnya, saya berikan itu, atau bawa minuman atau bawa makanan, ya. Dan itulah yang menyelamatkan saya ketika berada di satu kondisi yang begitu sulit di negara orang sana. Ada ceritanya juga itu, ya. Di saat-saat yang sulit ada orang yang tidak kenal tiba-tiba mau bantu, kaget dan akhirnya ingat kembali, oh iya, ternyata saya dulu pernah melakukan perbuatan baik ini, ya begitu. Ini adalah 5 cara yang digunakan oleh bodhisatta, yang digunakan, yang dipakai oleh seorang manusia sejati, ya, di dalam kehidupannya memupuk kebajikan, mengembangkan kebajikan itu. Dan kalau ibu bapak mau praktikan ini, tekuni, jaga baik-baik, pegang sampai mati, pasti akan memberikan buah yang begitu besar di kemudian hari, ya. Karena memang penyelamat sesungguhnya adalah diri kita sendiri dalam hal ini, ya begitu, ya. Nah kemudian yang terakhir ini, ya, manfaatnya apa Bante? Manfaat dari melakukan itu, manfaat dari melakukan berdana ini. Nah saya izin nyontek. Nah, ini dari mana? Di sebuah sutra yang namanya Dana Nisangsa Sutta, ya. Itu ada 5 manfaat dari kita berdana itu, ya. Yang pertama adalah Bahuno Janasa Piyohoti, artinya orang-orang atau masyarakat itu, ya, akan senang terhadap kita. Kita akan didekati banyak orang. Kenapa? Oh karena kita ini sudah punya nama tersendiri, ya. Kita sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Sehingga orang-orang itu mau dekat-dekat dengan kita, yang jauh mendekat, yang dekat semakin merapat. Misalnya ada orang misalnya seperti saudaranya, dulu ketika kita miskin tidak punya apa-apa, tidak mau dekat-dekat dengan kita, mereka jauh, menghindar jauh, ya, tidak mau dekat-dekat dengan kita. Dan ketika kita sudah sukses, kita sering berbagi kepada orang, akhirnya dia dekat-dekat sendiri. Benar enggak ini kasusnya? Iya ya, gitu ya Pak ya? Di masyarakat begitu ya? Oh, berarti ya pas berarti ya. Yang kena gue ya. ya, pas ya berarti ya. Jadi begitu, karena kita suka berbagi, dan pada saat orang yang waktu itu menjauh itu, ya, tahu kabar ini, akhirnya dekat sendiri dengan kita, ya begitu, ya. Itu yang pertama manfaatnya. Kemudian yang kedua, orang-orang baik itu akan senang ke rumahnya, orang-orang baik itu akan senang berlama-lama ngobrol dengan dia. Para biku itu senang, para petapa, mereka-mereka yang menjalankan sila itu senang dekat-dekat dengannya. Maksudnya itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh, sebagai tempat untuk bersandar, ya. Dia ini, keluarganya ini, karena memang semuanya adalah orang yang suka memberi, hatinya terbuka, begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Kalyano Kiti Satu Abuga Jati, ya. Secara langsung atau tidak langsung, namanya itu tersebar di segala penjuru. Bahkan, ya, mereka-mereka yang suka berbuat baik, itu nama baiknya akan tersebar ke alam dewa, ya. Baunya melati, baunya candana, baunya tagara, baunya bungaan itu tidak mampu melawan angin yang bertiup kencang. Tetapi bau kebajikan yang kita lakukan akan bertebar ke segala penjuru, ya. Orang-orang akan tahu siapa kita, orang-orang akan mengenal siapa kita. Para dewa akan datang ke rumah kita, menjaga kehidupan kita. Jadi ketika ada orang
yang tahu bisa melihat dengan mata batinnya datang ke rumah kita, omahmu kok adem yo, aku kok kepengen ning kene suwe-suwe rasanya kok kudu turu wae ya, kok kepenak ya omahmu ya ayem tentrem adem gitu. Ternyata si penghuni rumah ini juga adalah orang yang suka melakukan perbuatan baik. Para dewa juga menjaga rumahnya itu. Sehingga kalau ibu bapak mau kepengen rumahnya dijaga para dewa, sering-seringlah berbuat baik, menjaga sila, berdana, meditasi. Nanti dewa itu datang sendiri, tidak perlu kita undang. Samanta Cakawale Suatra Gajantu Dewata dan seterusnya itu. Tidak harus, mereka akan datang dengan sendirinya. Nama kita sudah tersebar di alam kedewaan sana. Ya, dan otomatis tubuh kita manusia. Batin kita juga seperti halnya seorang manusia sejati. Ya, karena memang dibagi-bagi. Ada orang-orang yang tubuhnya manusia, tetapi hatinya itu seperti setan, seperti binatang, seperti penghuni neraka. Setiap harinya selalu membenci, iri hati, tidak suka, marah-marah dan lain sebagainya itu. Ya, begitu. Lanjut lagi. Manfaat yang keempat adalah tidak akan kekurangan dalam kehidupannya sebagai berumah tangga. Kewajibannya dia bisa menjalani kehidupannya dengan selayaknya, dengan sebaik-baiknya. Bermodalkan apa? Nasi jagung yang diberikan kepada salah seorang arahat. Kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Ya. Karena memang ada seorang ibu-ibu yang berdana nasi jagung kepada Bante Mahakasapa. Akhirnya meninggal dunia diseruduk kebo. Ini beneran ya Pak ceritanya ya. Ya. Lahir kembali jadi apa? Jadi seorang dewa, ya, seorang dewi yang dikelilingi bidadari-bidadari cantik. Wah, bapak-bapak kalau bisa melihat bidadari, wah, kelopak-kelopak pasti. Wayu-wayu Pak, tenan. Beneran itu, cantik-cantik. Wah, wajahnya itu cemerlang sekali, bersih, tanpa jerawat. Ya, enggak perlu perawatan, sudah cantik alami begitu. Ya, begitu. Ya, kalau ibu-ibu make up kan begitu. Ya, kalaupun sampai 5 cm tebelnya juga enggak akan itu. Ya, ya, mohon maaf ya Bu, ngapunten nih. Ya, pasti itu. Jadi bapak-bapak kepengen melihat bidadari, sering-seringlah berbuat baik. Nanti pasti bisa melihat bidadari-bidadari cantik. Karena ada ceritanya, Bante Nanda itu loh, anaknya Pajapati Gotami itu kan kalau melihat perempuan itu matanya hijau. Ya, sebelum jadi Bante, setelah jadi Bante pun juga demikian. Dia ajak sang Buddha keliling surga, keliling di alam kedewaan sana, melihat bidadari. Cantik sekali ya Bante ya. Pulang ke rumah ketemu istrinya, istri saya kok seperti monyet ya. Membandingkan istrinya dengan apa? Dengan monyet. Karena apa? Tidak ada seperempatnya, tidak ada seujung kukunya kecantikan dari istrinya ini, meskipun cantik sebenarnya. Nah itu dia. Ya. Dan yang terakhir ini apa manfaatnya? Yaitu kaya sak beda parang maranak sugating sagang lokang upapat jati. Setelah meninggal dunia, setelah tubuhnya hancur, ya, dia akan terlahir kembali di alam yang sugati, ya, atau surga. Su itu baik, gati itu adalah tujuan. Jadi yang namanya surga itu adalah alam tujuan yang membahagiakan, alam tujuan yang baik. Itulah yang dimaksud sebagai surga atau sugati. Ya, begitu. Seperti cerita-cerita yang tadi. Ya, begitu. Mau enggak lahir di alam surga? Mau enggak? Mau enggak? Kok cuma sedikit yang mau? Mau gitu loh. Mau. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Ya. Ya kan? Ya, begitu. Ya. Dan terakhir sebelum selesai, ya, saya sudah terlalu panjang ngomongnya. Ya, capek nanti malam ngisi lagi. Wah, ini sampai triple kill saya ya. Triple kill tahu ya? Tadi malam, pagi ini, nanti malam. Waduh, ambiar rasanya ini. Ya, terakhir, kalau mau supaya berdana itu bisa memberikan akibat yang besar, ya, coba pilih-pilih juga sebenarnya sih ya. Tapi ya kekurangan dari kita manusia itu apa? Mata batin kita itu masih gelap, masih tertutup oleh awan yang begitu pekat. Sehingga apa? Kita tidak bisa melihat mana orang yang sudah mencapai kesucian dan mana orang yang belum mencapai kesucian. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya.
Kepada siapa kita memberikan itu? Yang pertama, paling besar manfaatnya kepada siapa? Kepada sama Sang Buddha. Di bawahnya lagi kepada siapa? Paceka Buddha. Di bawahnya lagi kepada siapa? Sawaka Buddha, yaitu yang paling tinggi arahat, anagami, sakadagami, sotapanna. Di bawahnya lagi siapa? Yaitu mereka-mereka yang sebagai manusia menjalankan sila dengan baik, suka meditasi, suka berbuat baik. Di bawahnya lagi siapa? Mereka-mereka yang tidak suka melakukan perbuatan baik, yang tidak bisa menjaga sila, tidak mau menjalankan sila. Di bawahnya lagi kepada siapa? Kepada para binatang. Di bawahnya lagi kepada siapa? Para setan, hantu kelaparan. Ya. Di bawahnya lagi kepada siapa? Para asura. Di bawahnya lagi kepada siapa? Penghuni neraka. Ya. Itu tingkatannya ada begitu. Ya. Sehingga kalau kita berbuat baik atau berdana kepada sama Sang Buddha, ibaratkan menanam jagung, ya, di sebuah ladang, di sebuah tanah yang subur. Punya getang anu tarang, ladang menanam jasa yang tiada taranya. Tetapi kalau kita menanam kebajikan itu kepada, mohon maaf ya, kepada mungkin kepada manusia yang tidak menjalankan sila atau kepada penghuni neraka, itu ibaratkan menanam jagung di atas batu. Apa yang terjadi pada jagung itu? Belum saja dia masuk ke dalam batunya, gelundung. Bisa kemudian tumbuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Oh, batu kok. Bisa enggak batu itu tanami jagung? Enggak bisa. Gelundung dhisik batu nih. Ya, kan begitu. Tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya itu ya sedikit. Tetapi garis bawahnya di sini, kalau kita mau mempraktikkan caranya bodhisatta, tidak memilih-milih, tidak apa-apa. Tanpa pilih. Boleh saja itu. Tidak ada salahnya. Kepada siapapun itu. Ya, karena memang manfaatnya juga akan kembali kepada kita sendiri. Oke, ngoten. Paham ya? Tadi ya dari awal, tadi ngomong dari jam berapa saya ini? 1 jam lebih sudah. Oke. Wah. Dari jam 8 sampai jam berapa ini? Dari jam berapa tadi Pak? 8.15. Oh 1 jam berarti ya? Pas ya? Oh iya bagus ya. Tidak dikira ternyata. Nggih pun menika ingkang saged kula aturaken nggih Bu Bapak, mbok menawi wonten kalepatan anggenipun kula matur nggih nyuwun ageng ing pangesami. Paham ndak? Ya. Ya gitu ya. Saya menyampaikan mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang sesuai, ya bisa dimaklumi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nanti malam kita lanjut lagi. Ya, semoga nanti yang datang juga banyak, biar rame, ya, biar tahu semuanya, ya, begitu. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semogalah kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman dalam menjalani hidup bisa datang dalam kehidupan kita masing-masing. Sapi santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo